kitab Ester pasal 3 sampai pasal 4 ya. Hari ini dunia itu berubah. Dulu kalau ada perang, orang hanya mendengarnya lewat radio atau membaca koran. Tapi sekarang berbeda. Ketika konflik terjadi antara Iran dan Israel, dunia bisa melihatnya secara langsung. Video beredar di media sosial. Sirene meraung di kota. Misil nuklir melintas di langit-langit kota. Keluarga berlari masuk ke bunker. Jutaan orang menonton video itu. Tetapi setelah beberapa detik, kebanyakan orang melakukan satu hal. Apa itu? Scroll, geser layar, lanjut ke video berikutnya. Memang kita ini hidup di zaman yang aneh. Kita melihat penderitaan tapi tidak bergerak. Kita tahu banyak hal tapi sering tidak melakukan apa-apa. Padahal sepanjang sejarah, tragedi besar sering terjadi bukan hanya karena orang jahat bertindak, tapi karena orang baik memilih diam. Itulah yang hampir terjadi dalam kisah Haman, Mordekai, dan Esther. Satu keputusan untuk diam itu bisa membuat satu bangsa musnah. Dalam kerajaan Persia di masa Ahasiweros, seorang pejabat bernama Haman diangkat menjadi orang kedua setelah raja. Semua orang diperintahkan untuk sujud kepadanya. Namun seorang Yahudi bernama Mordekai itu nolak untuk sujud. Penolakan itu membuat Haman sangat marah. Tetapi kemarahannya gak berhenti pada Mordekai yang merencanakan sesuatu yang jauh lebih jahat, memusnahkan seluruh bangsa Yahudi di kerajaan Persia. Sebuah keputusan kerajaan dikeluarkan. Tanggal pemusnahannya sudah ditentukan. Satu bangsa berada di ambang kehancuran. Di saat itulah Tuhan memakai seorang perempuan bernama Esther. Ada beberapa poin yang kita dapatkan. Akronim diam. D. Dendam bisa menjadi bencana. Itu dalam kitab Esther pasal 3 ayat 1 sampai 6. Semua tragedi itu dimulai dari hal yang tampaknya kecil. Haman tersinggung karena Mordekai tidak sujud kepadanya. Dalam Esther 3 ayat yang ke-6 tertulis bahwa Haman tidak puas hanya menghukum Mordekai. Ia ingin membinasakan seluruh bangsa Yahudi. Saya percaya ini bukan lagi konflik pribadi, tapi ini rencana genosida, pembunuhan secara massal. Dendam adalah api yang kecil ya, yang bisa menjadi kebakaran besar. Banyak konflik dunia dimulai dari kesombongan, kebencian, luka harga dirinya. Ketika hati manusia dipenuhi dendam, kehancuran bisa terjadi. Yang kedua, iman yang diam kehilangan kuasa. Dalam kitab Esther pasal 4 ayat 1 sampai 8. Ketika Mordekai mengetahui keputusan itu, ia tidak tinggal diam. Alkitab berkata ia merobek pakaiannya. Dia memakai kain kabung, menangis dengan nyaring. Seluruh bangsa Yahudi itu berpuasa dan berdoa. Kain kabung dalam budaya Yahudi adalah simbol kesedihan rohani dan pertobatan di hadapan Tuhan. Ini adalah seruan kepada Tuhan. Masalah terbesar dunia bukan hanya orang jahat ternyata. Masalah terbesar dunia adalah orang-orang benar, orang-orang baik yang hanya diam. Jika umat Tuhan hanya menonton, mengeluh, atau bersikap pasif, maka kejahatan akan berkembang tanpa perlawanan rohani. Gereja dipanggil bukan hanya menjadi penonton dunia, tapi gereja dipanggil menjadi terang dunia. Saya membuat video ini, biarlah video ini juga menjadi terang buat bagi dunia. Yang ketiga, aman bisa membuat kita ada rasa abai. Dalam Esther 4 ayat 10 sampai 14. Awalnya Esther merasa aman di istana. Ia berkata kepada Mordekai bahwa masuk kepada raja tanpa dipanggil itu bisa dihukum mati, saudara. Namun Mordekai
menjawab dengan kalimat yang sangat kuat. Dia berkata, ayat yang ke-14, siapa tahu justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja melalui posisi dan situasi hidup manusia. Esther berada di istana bukan kebetulan. Itu bagian dari rencana Tuhan. Amin. Kenyamanan seringkali membuat orang percaya kehilangan kepedulian. Banyak orang Kristen hidup hanya untuk keamanan pribadi, keluarga sendiri, iman pribadi. Padahal Tuhan menempatkan kita di tempat kita sekarang untuk tujuan yang lebih besar. Yang keempat, M, melawan ketakutan melahirkan mujizat. Dalam Esther 4 ayat 15-17, akhirnya Esther membuat keputusan yang berani dan ia berkata, pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi dan berpuasalah untuk aku. Lalu aku akan masuk menghadap raja. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Saudaraku, ini adalah titik balik kitab Esther. Ketakutan berubah menjadi keberanian iman. Mujizat Tuhan sering dimulai ketika seseorang berkata, aku tidak akan diam lagi. Keberanian membuka jalan bagi karya Tuhan. Jika Esther memilih diam, bangsa Yahudi bisa musnah. Tapi karena ada satu orang berani berdiri, sejarah berubah. Dunia hari ini penuh konflik, bangsa melawan bangsa. Perang terjadi di berbagai tempat. Ketegangan global meningkat. Tetapi pertanyaan Tuhan kepada gereja bukan apakah dunia sedang kacau, bukan. Tapi pertanyaan Tuhan adalah, apakah umatku akan tetap diam? Atau seperti Esther berkata, kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Karena kadang-kadang sikap diammu bisa membunuh banyak orang, tetapi keberanian iman bisa menyelamatkan banyak orang. Oleh karena itu, lewat video ini, saya tidak mau diam. Saya ingin video ini bisa disebarluaskan untuk kita berkat, untuk kita mematikan dendam, mematikan rasa iri hati, mematikan rasa egois. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.